Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Aliza, ini peserta Festival Barokah Lomba Dakwah SMA Sederajat. Saya sekolah di MA Al Inayah dan rumah saya berada di Sarijadi, Bandung. Dakwah ini saya akan menyampaikan tentang meraih ukhuwah merajut keberkahan. Jadi pertama-tama kita baca basmalah bersama-sama untuk meraih keberkahan dalam dakwah ini. Sedikit yang saya sampaikan dalam dakwah ini, jadi ukhuwah Islamiyah itu jika ingin meraih dari keberkahannya itu, kita harus menerima apa itu perbedaan. Perbedaan itu banyak. Contohnya saja di Indonesia ini. Di Indonesia ini organisasi Islam itu ada banyak ya. Ada NU, Muhammadiyah, ada Persis dan lain-lain. Tapi semuanya itu satu kesatuan, merujuk ke satu ya paham akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau orang Syiah, Zaidiyah, yang kayak gitu-gitu, nah itu perlu diluruskan kembali karena ada kesalahan di situ. Nah, jadi bagaimana caranya biar ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga walaupun banyak perbedaan? Jadi ya mungkin ya di Bandung dan di Aceh itu beda ya, beda dalam konteks keislamannya. Misalkan kalau di sini kan seringnya ada tentang maulidan atau tahlilan segala macamnya, itu udah jadi tradisi. Kalau di luar lain mungkin ada, tapi ada yang lain juga gitu. Jadi kita ini harus tasamuh, toleransi. Toleransi dalam kerukunan beragama. Dalam Islam pun diajarkan seperti itu. Bahkan bukan di satu agama saja, tapi di agama lain juga harus toleransi itu. Nah, di dunia Islam itu mendirikan sebuah organisasi internasional namanya OIC, Organisasi Islamic Center, yang berkantor di Netherlands kalau nggak salah ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mempersatukan umat Islam yang terpecah menjadi berbagai negara gitu, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain-lain, disatukan dalam ukhuwah Islamiyah itu. Nah, jadi kita harus menerima adanya perbedaan. Kalau misalkan kita tidak menerima perbedaan, bagaimana? Tidak akan sampai yang namanya itu sejahtera. Yang ada konflik kayak di Suriah aja tuh. Di Suriah itu kan ada banyak orang yang pasukan oposisi Suriah akhirnya bisa merebut Suriah kembali. Asalnya Suriah itu berada di bawah rezim yang sangat kejam, yaitu Bashar al-Assad ya. Beliau ini Syiah ya. Jadi kalau Syiah ini bukan untuk diperangi ya, tapi lebih untuk diluruskan kembali karena akidah yang salah itu ya. Tapi kalau udah modelan NU, Muhammadiyah kayak gitu-gitu, nah itu mah ya nggak apa-apa, itu cuman beda sedikit doang. Tapi kalau Syiah Sunni ini beda. Kita ini menghargai perbedaan, bukan penyimpangan ya. Dan keberkahan dari merajut ukhuwah ini adalah memperpanjang umur, salah satunya. Contohnya orang A ini ya, asalnya pengen meninggalnya besok. Nah, karena dia sudah menjalin tali silaturahmi misalkan dengan keluarganya atau tetangganya, maka diundur sampai 40 tahun.
Itu saya pernah dengar tuh ceritanya dari ustaz saya. Nah, maka dahsyatnya keberkahan dalam meraih ukhuwah Islamiyah ini. Karena kita nanti di surga pun bersama-sama. Mau itu NU, Muhammadiyah, Persis. Asal masih ada di satu jalan, yaitu sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita tidak boleh yang namanya itu bid'ah. Bid'ah ini maksudnya apa? Kayak misalkan ini air celupan Nabi. Ini bisnis berkodok agama, ya, yang menjanjikan sekarang itu. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan dari semua fitnah-fitnah itu, karena itu adalah fitnah dajjal juga. Nah, makanya kita sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk dirinya sendiri dan agamanya sendiri. Salah satunya adalah berdakwah. Jadi orang yang mengajari dan diajari itu pahalanya insya Allah sangat ya, kalau bisa sampai nanti di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua. Maka dari itu yang namanya menuntut ilmu itu sampai akhir hayat dan mempererat tali silaturahmi pun itu sangat kuat banget. Kuat banget yang namanya itu manfaatnya. Selain manfaatnya juga tak lepas dari sunnahnya Nabi. Karena Nabi pun dulu semasa hidupnya selalu berkunjung ke sanak saudara dan mengajarkan kepada kita agar terus mempererat tali persaudaraan dan menghindari namanya perpecahan, ya. Jadi kalau perbedaan itu boleh, tapi jangan sampai dijadikan yang namanya itu perselisihan. Karena kita di Indonesia bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sama muslim pun seperti itu. Jadi di negara Malaysia itu kan Islamnya itu Islam modern. Kalau di sini masih tradisional, masih banyak orang-orang yang mengakulturasikan budayanya dengan budaya lokalnya. Itu tidak apa-apa asal tidak melanggar sunnah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada dakwah ini. Semoga yang sedikit ini bisa menyadarkan bahwa betapa pentingnya yang namanya itu persatuan dan kesatuan. Ingat, kalau meraih keberkahan hablum minnanas itu harus yang namanya itu komunikasi dua arah, jangan satu arah. Kalau satu arah yang namanya itu pasti bakal ada perselisihan berantem, akhirnya apa? Ya, saling menjatuhkan. Nauzubillah min zalik. Yang satu dosa, masa kita mau masuk neraka dua-duanya? Ya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.